Halo sahabat engineer, hari ini kita akan bahas terkait dengan mengenal sistem air conditioning untuk chiller. Nah, jadi kalau kita bicara chiller itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah air cool dan yang kedua adalah water cool. Jadi pertama air cool, yang kedua water cool. Nah, chiller itu apa sih? Chiller itu adalah sistem pendingin yang digunakan di gedung-gedung besar ya, seperti rumah sakit, mall, atau perkantoran, maupun hotel ataupun apartemen. Nah, kemudian biasanya kalau kita lihat dari kedua gambar ini ya, untuk jenis air cool itu biasanya didinginkan oleh udara. Nah, dia ada kipasnya atau sirip ya, siripin coil untuk membuang panas ke udara luar. Nah, ini biasanya cocoknya untuk gedung kecil atau sedang dan lokasinya keterbatasan air. Nah, dia juga tidak butuh cooling tower, tapi lebih mudah untuk instalasinya. Nah, sedangkan untuk water cool sendiri, biasanya media pendinginnya itu adalah air ya. Nah, untuk menggunakan cooling tower ya dan pompa kondensor untuk membuang suhu panasnya. Jadi ada perbedaan tuh. Nah, kemudian efisiensinya itu biasanya lebih tinggi, cocok untuk gedung besar ataupun dengan beban yang lebih tinggi. Nah, kemudian biasanya ini diletakkan di dalam ruangan berupa indoor ya. Jadi memang untuk water cool ini dia chillernya itu di dalam ruangan ya. Nah, sedangkan yang untuk air cool itu dia terpisah. Biasanya posisinya itu di area luar. Jadi karena area outdoornya itu ya untuk si kompresor di sisi luar. Oke, kemudian biasanya chiller adalah mesin pendingin yang menghasilkan air dingin atau chilled water untuk distribusi ke sistem pendingin ruangan seperti AHU dan FCU. Jadi AHU itu adalah air handling unit, ya, FCU itu adalah fan coil unit. Nah, kita bisa lihat biasanya AHU ini adalah untuk spesifikasi yang sangat besar ya. Sedangkan untuk fan coil unit adalah yang lebih kecil dibanding AHU seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat ya, dia ada volume dampernya juga. Terus nanti di dalam sini kita bisa lihat per masing-masing sel ya. Nah, ada motornya ya, kemudian filter ataupun evapnya juga di dalam seperti itu. Namun kalau yang fan coil unit kita bisa lihat nih, ini evapnya terlihat di sini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian nih, ini adalah simulasi terkait dengan sistem AC chiller ya. Sama aja ada 4 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah heat exchanger ya. Kita bisa lihat dari flow-nya ini ya. Arah panahnya ini mengalir ke mari atau ke bawah ya, seperti itu. Nah, heat exchanger atau evaporator itu adalah tempat refrigeran yang menyerap panas dari air sirkulasi atau air dari ruangan sehingga air menjadi dingin. Kemudian ada kompresor ya. Jadi ini adalah kompresor. Nah, kompresor itu adalah menaikkan tekanan atau pressure dan suhu refrigeran dari suhu rendah atau dingin menjadi suhu tinggi panas ya sebelum masuk ke kondensor. Jadi kalau tekanannya tinggi otomatis maka temperatur akan tinggi gitu ya. Jadi berbanding sama. Nah, kemudian dia akan masuk ke kondensor. Nah, di kondensor ini adalah akan membuang panas dari refrigeran ke udara luar ya dengan bantuan kipas. Nah, ini adalah kipas. Jadi kita bisa simulasikan ya. Ini adalah berupa cooling tower juga termasuk. Jadi udara panas yang dihasilkan akan dibuang menggunakan atau ada bantuannya dengan blower fan. Kemudian ada expansion valve ya, jadi menurunkan tekanan dan suhu refrigeran sebelum masuk ke evaporator. Nah, jika tekanannya turun, maka otomatis temperatur juga akan turun seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi. Jadi ini adalah supply-nya. Supply-nya itu ke HU atau FCU itu adalah 8 derajat Celcius. Nah, biasanya jika ke HU atau FCU itu dibantu oleh pompa ya. Kemudian untuk returnnya nih, ini ada diferensial antara in atau out-nya sebesar 2 derajat. Seperti itu. Nah, jadi untuk langkah umumnya ya, chiller itu mendinginkan air, kemudian disirkulasikan oleh pompa CHWP ya, chilled water pump. Kemudian air dingin masuk ke AHU, air handling unit atau fan coil unit. Setelah itu menyerap panas dalam ruangan, kemudian air hangat kembali ke chiller ya. Setelah itu didinginkan ulang untuk sistem water cool atau tambahan cooling tower. Nah, ini adalah kita bisa lihat ya, ini adalah gambarnya. Jadi nah, ini ada panah nih. Nah,
ini adalah chiller water supply ya, dari chiller, kemudian ada double valve ya untuk open close-nya si flow airnya itu. Nah, ini adalah aliran panah, ini adalah three-way valve ya. Jadi jika temperatur sudah mencapai settingannya, maka aliran tersebut akan bypass ke return. Tapi jika memang temperaturnya belum mendapati, maka dia akan masuk ke AHU-FCU. Nah, di sini ada cooling air, jadi ini adalah supply-nya yang ke bawah, ini adalah return-nya. Jadi udara yang dihembuskan oleh AHU atau FCU akan didistribusikan menuju ruangan. Sedangkan return-nya itu akan masuk lagi ke AHU atau FCU ditambah dengan fresh air ya. Nah, untuk out-nya si return, untuk airnya itu dia akan balik lagi ke sisi kondensornya si chiller seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin akan saya coba jelaskan kembali. Jadi kompresor itu adalah mengkompresi refrigeran, kemudian kondensor untuk pelepasan panas refrigeran. Setelah itu expansion valve untuk mengatur aliran refrigeran, dan evaporator untuk menyerap panas dari air sehingga air menjadi dingin. Kemudian refrigeran yang tadi cairan yang bersirkulasi untuk menyerap dan membuang panas. Nah, biasanya kesimpulannya itu adalah si chiller dan water cool, chiller air cool atau water cool itu, untuk air cool itu biasanya dia di gedung-gedung tidak terlalu tinggi dan hemat biaya, namun untuk water cool dia di gedung-gedung sangat tinggi dan biayanya lumayan besar, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Salam engineer.